dan jatuh ke tangan kita, ini semua bukan berkat Fitri kan? Bukan. Ini murni saya. Kenapa kamu sinis begitu? Setahu saya kita mempekerjakan dia di sini bukan karena jasa atau kemampuannya, tapi karena kita mau mengorek informasi tentang Retro dan juga Pak Utama. Bener kan, Pak? Ya, memang begitu. Tapi feeling aku bilang kalau suatu saat Fitri akan balik ke Retro, Bi. Permisi, Pak. Ini dokumen penting punya Pak Edo. Dan besok Pak Edo Tanaya akan hadir dalam kontrak ini. Di mana di dalam kontrak itu berisi bahwa Pak Edo akan menekankan harga budget semurah mungkin, setengah dari harga pasar. Ya tentunya didampingi dengan kualitas advertising terbaik. Rel, kamu harus segera bertindak. Saya akan ada di pihak Bapak dan Farel dalam peperangan bisnis ini. Mos, kamu belum teguran sama Tristan? Belum, Mal. Aku juga nggak tahu sampai kapan bakalan kayak gini. Kan lagi puasa, Mos. Masa harus musuhan terus sih? Masa iya? Harus nunggu sampai lebaran baru maaf-maafan? Kelamaan dong, Mos. Aku juga pengen masalah ini cepet selesai. Tapi rasanya aku makin sakit hati kalau inget dia sama Nesa, Al. Aku tahu, Mos. Dia itu pengen baikan juga sama kamu. Tapi mungkin dia nggak tahu caranya. Rel, maafin aku ya, aku nangis. Aku sedih bukan karena aku nyesel sama semuanya. Tapi aku sedih aja kalau nginget almarhum. Gak apa-apa, Fit. Aku ngerti kok. Jadi tujuan saya kesini itu mau mengundang Ibu sama Fitri untuk berbuka di rumah saya, Bu. Sekaligus ya kita membicarakan pertunangan Fitri dan Farel. Terima kasih undangannya, Bu Lia. Insya Allah saya datang. Aduh, coba Mami lihat cucunya Mami. Aduh, ganteng sekali kamu. Kay, kenapa sih kamu sayang? Kok kayaknya wajah kamu kurang tidur gitu? Ya, namanya juga punya bayi, Mi. Jadi kayak gini deh, nggak bisa tidur nyenyak. Bentar-bentar bangun untuk meriksa popoknya dia. Ya pakai pampers dong, Kay, biar kamu nggak bangun terus. Namanya juga punya bayi. Jadi sering bangun kalau tengah malam. Bukan hanya ganti popok aja, tapi kan harus kasih ASI, Bu. Iya, tapi bagi saya kok nggak praktis ya, Bu ya. Kalau pakai pampers kan meringankan tugas Kayla. Jadi dia malam-malam nggak perlu bangun terus. Kalau Kayla sakit gimana, Bu? Aduh, udah dong, Mi. Aku nggak apa-apa kok. Emang awalnya pasti berat. Tapi lama-kelamaan juga aku pasti bakal biasa. Lagian ini tanggung jawab aku untuk merawat Finza. Lagian setelah ngeliat waktu itu Finza di inkubator, semuanya terasa lebih ringan. Aku sekarang bersyukur banget kalau dia udah sehat. Dan aku akan ngelakuin apa aja untuk dia. Kay, Mami bangga sama kamu, Kay. Kamu tuh emang ibu yang baik ya. Dan Mami nggak nyangka kamu tuh sekarang dewasa banget. Hubungan kita lucu ya. Dulu orang tua kamu nggak ngerestuin kita. Terus boleh aku. Sekarang kita pacarannya backstreet. Karena takut ketahuan Edo. Iya. Padahal Edo itu siapa sih? Saudara bukan, teman bukan, tetangga bukan. Kita langsung jemput bule ya. Jadi kan buka puasa di rumah aku. Jadi dong. Mudah-mudahan pas beduknya, pas kita kena macet ya. Kok doanya kayak gitu? Iya, biar kayak kemarin. Permen nggak ada, minuman nggak ada, apalagi makanan.
Orang aku lagi nggak puasa. Loh, kamu nggak puasa? Ya ampun, Fit bilang kayak dari tadi. Emangnya kenapa? Aduh, perut aku nih keroncongan. Lapar banget, Fit. Makan aja yuk. Rel, apaan sih? Sayangin kalau batal, sekarang ini udah jam 5. 1 jam lagi, tahan bentar lah. Aduh, Fit. Tapi lemes banget nih. Ntar kalau nabrak gimana? Kamu tuh kayak anak kecil ya? Sayang kan dari tadi kamu udah tahan. Tinggal sejam lagi. Enak juga ya jadi cewek. Ada masa rehatnya kalau lagi puasa. Pasti sebelum kamu ketemu sama aku, puasa kamu bolong terus ya? Iya. Kok bisa gitu sih, Rel? Enggak, Fit. Aku tuh sebenarnya paling berat kalau disuruh puasa. Aku tuh orangnya gampang laparan, Fit. Makanya, kalau puasa itu niatnya yang benar. Jangan mikirin lapar atau hausnya. Ingetin tuh ibadahnya. Iya, Bu. Kan kamu kalau dibilangin kayak gitu jawabannya. Awas ya, Rel. Kalau puasa tahun ini kamu nggak full, aku nggak mau jadi istri kamu. Ya, ngancemnya gitu. Iyalah, Rel. Suami itu kan imam keluarga. Jadi harus berikan contoh yang baik dong. Iya, Bu. Mentang-mentang lagi nggak puasa, galak banget. Halo, malam Pak. Saya Moza. Bapak suaminya Nesa. Ya, ada apa ya? Ada yang mau saya bicarakan sama Bapak. Soal apa? Soal Nesa, istri Bapak. Memangnya ada masalah apa? Dan apa yang mau kamu bicarakan sama saya? Maaf Pak, saya nggak bisa membicarakan ini lewat telepon. Kita harus ketemu langsung. Oke. Kebetulan besok saya mau ke Jakarta. Kita ketemu di sana. Kamu kabari saya kapan dan di mana kita bisa ketemu. Oke? Tan, kamu akan selamanya di Jakarta. Emangnya kenapa, Nes? Ya, kalau kamu akan menetap di sini, aku akan ikutin. Maksud kamu? Aku akan urus secepatnya surat cerai itu. Tapi Om, hari pertama sama hari kedua, Tristan emang beneran sakit. Sakit. Terus hari-hari selanjutnya? Itu memang tanpa keterangan, Om. Sudah layak kan? Saya memberikan surat peringatan buat dia. Tapi Om, apa ini nggak terlalu berat? Dia kan selama ini kerjanya bagus, dan baru kali ini dia melakukan kesalahan seperti ini. Tan, kalau suatu saat kita ke jenjang yang lebih serius, kamu siap kan? Kamu bisa terima aku apa adanya kan, Tan? Kamu bisa nggak nyayangin anak-anak aku? ya Tuhan, ternyata bukan ini yang aku inginkan. Tan, kamu kenapa sih kok diem aja? Aku dari tadi ngomong dicuekin. Nes, aku sayang sama kamu, tapi aku belum mikir sejauh kamu, Nes. Loh, jadi selama ini kamu deket sama aku cuma untuk main-main aja? Bukan, Nes, bukan kayak gitu. Aku tuh serius sama kamu. Sebenarnya perkawinan aku sama suami aku emang dari awal udah gak akur. Perkawinan itu sebuah kesalahan, Tan.
Maafin aku, Nes, kalau aku harus nyakitin perasaan kamu. Tapi aku rasa hubungan kita juga sebuah kesalahan, Nes. Hubungan kita ini bukan kesalahan, Tan. Kita saling mencintai, iya kan? Tapi aku nggak bisa, Nes. Aku nggak bisa. Aku udah nyakitin perasaan orang yang udah baik banget sama aku. Dia mencintai aku dengan tulus, Nes. Moza, Nes, kita harus selesaiin ini. Jadi Bule setuju ya kalau pertunangan Farel sama Fitri nanti dilaksanakan tanggal 22 ini? Saya sih ngikut saja, Pak. Ibu juga setuju kan kalau acaranya yang udah saya rancang itu? Tapi Bu, kalau ada yang kurang berkenan, Ibu jangan sungkan-sungkan bilang sama saya. Misalnya soal menu catering atau... Saya nggak mikir sejauh itu. Saya percaya saja sama Bu Lia deh. Bu Lia akan lebih pengalaman. Terima kasih, Bu. Jadi Bule, nanti sesudah pertunangan Farel sama Fitri, Bule melakukan kegiatan apa? Akan meneruskan wartegnya Ustadz? Saya belum mikir sejauh itu, Pak. Tapi kemungkinan besarnya sih enggak. Fisik saya sudah enggak sekuat dulu lagi. Nah, mumpung kita kumpul semua, saya itu mau melihatkan menu makanan yang udah saya siapkan. Silakan, Bu. Nama makanannya kok susah-susah semua ya, Bu? Maksud Ibu? Ini sih pakai cara Inggris semua. Gini ya, Bu ya. Itu makanan kan buat tamu kita. Jadi saya itu sengaja memberikan menu yang spesial. Wah, nyebut nama makannya saja susah banget. Apalagi bentuknya, Bu. Saya belum pernah lihat. Maklumlah, saya ini kan wong deso. Ibu nih gimana sih? Tadi Ibu bilang setuju-setuju aja. Sekarang komplain. Maksud saya, Bu Lia, bagaimana kalau diimbangi juga dengan makanan daerah supaya lebih variasi gitu? Duh, kenapa sih masalah makanan aja kok diributin? Ini apaan lagi sih? Gak penting banget. Ntar kalau boleh pingsan terus koma lagi, gimana nih? Bisa-bisa gue gagal tunangan lagi. Duh. Mami, Bule, nggak ada salahnya juga kalau semua makanan ada di sana. Makanan internasional dan makanan daerah, semuanya ada di sana. Karena kan semua tamu nggak mungkin seleranya sama semua kan? Mami sama Bule ini pasangan yang serahsia kalau jadi panitia. Sama-sama saling melengkapi. Pilihan Mami juga bagus dan pilihannya Bule juga sangat tepat. Usulan kamu bener juga sih, Bram. Tapi kalau semua makanan itu Mami serahin sama kamu gimana, Bram? Beres, Mi. Pokoknya serahin aja semuanya sama menantu Mami. Kalau kami sih terserah anaknya saja, Bu. Pada prinsipnya kami sudah mengenal Nak Norman. Dan menurut kami, Norman ini lelaki yang baik kok, Bu. Kan gitu, Mi? Iya, Bah. Maaf, Bu. Pak Iman kemana, Bu? Bapak sedang melayat, ada tetangga yang meninggal, tapi nanti mau kesini kok, Pak. Nabila sendiri, gimana sama Norman?
terus terang aja nak, nggak apa-apa kok. Kalau Norman itu suka konyol, suka kurang ajar, terus terang aja, nggak apa-apa. Mah, ngomongnya gitu sih? Sebenarnya ini acara lamaran, apa acara ngejelek-jelekin gue sih? Abis gimana ya, Man? Mama bingung. Apa yang bisa dibanggain dari kamu? Apa kek? Saya ganteng kek? Saya imut kek? Keren, lucu? Kalau kayak gini terus, kapan lakunya nih gue nih? Maaf Bu, jadi kapan kita akan membahas masalah ini lebih serius Bu? Maaf Pak Ustadz, sebelum melangkah lebih jauh lagi, boleh nggak kalau misalnya saya ngomong sesuatu hal yang penting sama Nabila? Pak, Papa kan udah janji juga sama Nadine. Please ya Pak, jangan batal pernikahannya. Iya Om, please dijadiin aja ya Om, ya. Tenang aja nak, Papa nggak ikat janji kok. Cuman Papa ingin ngomong sesuatu sama Nabila, boleh kan? Bill, bisa kita ngomong sebentar keluar? Bill, kamu serius nanggapin permintaan juga sama Nadine? Maksud Mas? Ya aku nggak mau aja kalau misal kita tunangan atau nikah nanti itu cuma gara-gara tekanan juga sama Nadine. Kalau kamu nggak mau, kita bisa batalin kok. Enggak, Mas. Kalau aku bilang bersedia, itu sama sekali bukan karena paksaan Yuga dan Nadine kok. Jadi beneran nih, kamu suka sama aku? Kok bisa sih, Bill? Perempuan sebaik kamu bisa suka sama cowok belangsak kayak aku? Aku kan hanya binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Bukannya itu puisinya Khairil Anwar ya, Mas? Iya. Aduh, salah nyontek dong gue. Sampai mana tadi? Mas, dalam kondisi serius kayak gini aja, Mas masih bisa ngelawak ya? Ya gimana dong, Bill? Emang udah dari sononya? Dari brojol emang udah kayak gitu. Tapi serius nih, kamu suka sama aku? Mas, inget nggak? Waktu Mas nganterin aku malam-malam pulang dari rumah sakit itu. Waktu itu ada cowok-cowok kampung yang berusaha kurang ajar sama aku. Tapi ternyata Mas langsung nolongin aku. Dan aku baru sadar bahwa Mas sangat menghargai aku banget. Kamu bisa aja, Bill. Tapi Mas, kalau Mas keberatan tunangan atau nikah sama aku... Enggak, Bill. Serius kok, aku juga suka sama kamu. Malah ketawa. Aduh, kalau tadi Mas bilang kayak gitu, kayaknya aku udah GR deh. Tapi itu tadi cuma bercanda kan? Siapa yang bercanda? Serius? Udahlah Mas, mana pernah sih Mas Norman serius? Laganya kayak bercanda kayak gitu. Iya elah, Bill. Masa nggak percaya juga sih? Udah Mas, Mas ini lagi acting kan? Iya deh, aku akuin kalau Mas Norman ini actingnya bener-bener hebat. Tapi saran aku, kalau Mas Norman emang gak mau, bilang aja gak mau ya Mas. Aku gak apa-apa kok. Ribet deh nih urusannya. Mentang-mentang gue sering bercanda, gila lagi serius dibilang bercanda juga. Bill. Serius nih, Bill. Mesti gimana lagi sih? Aku bilang ke kamu bahwa aku suka sama kamu. Apa kali ini aku bisa percaya sama Mas? Iya dong, Bill. Garansi 100%. Duit kembali deh. Papa baik banget deh. Aku sayang sama Papa. Nggak nyangka ya, Om ternyata bisa serius juga.
Iya, Pak. Sekarang semuanya udah siap. Papa ada macem-macem lagi loh ya. Iya. Selamat datang ke keluargaku ya, Mama. Kok mama sih? Emangnya belum boleh bilang Mama? Terserah Yuga sama Nadine mau manggil tante apa. Terima kasih ya, Nak. Mau terima anak ibu? Pak, Bu, jadi kapan ya hari pertunangannya? Bagaimana kalau tanggal 22 lusa? Mai, kamu cantik sekali di sini, Mai. Papi gimana sih, Pi? Dari dulu anak papi itu juga cantik. Barusan orang majalahnya telepon saya lagi. Dia bilang ada yang mau ngajak saya foto. Tapi saya belum tahu untuk majalah apa. Wah, bagus dong, Mai. Terus gimana? Kamu ambil? Ya enggak lah, Mas. Nggak pede saya. Mai, kamu tuh gimana sih? Orang-orang itu mau kesempatan emas kayak gitu. Kamu kok malah nolak sih? Iya sih, Mai. Aku dukung kok. Mai, pintu rezeki sudah mengetuk pintu kamar kamu. Masuk kamu tidur terus. Halo? Oke. Tapi saya lagi puasa. Gimana kalau nanti malam aja? Janjian sama siapa sih? Kok manggilnya Pak? Mana janjian ketemuannya malam lagi? Lagian kenapa gue penasaran gini? Padahal kemarin kan gue udah seenaknya ninggalin dia demi Nesa. Maafin aku, Mos. Ternyata kamu emang terbaik buat aku. Tapi mungkin aku udah terlambat kali ya, Mos. Oke, jam 7 ya. Makasih. Al. Anak lo gimana? Sehat? Sehat? Kok tumben lu nanyain gitu? Ya, nggak apa-apa. Gua kan belum pernah ketemu sama anak lo. Gue pengen tahu aja. Pasti lucu ya? Iya, Tan. Dia tuh pinter banget. Tahu nggak lo? Kalau misalkan ada yang berantem, dia langsung nangis. Kayak udah tahu gitu. Pinter banget kan anak gue? Mos, kamu udah jenguk anaknya Aldo? Tapi kamu mau kan kalau kapan-kapan kita nengok Vinsa bareng? Ini masing-masing 50 juta rupiah buat kalian berdua. Kalian tahu yang apa kalian harus lakukan? Iya, Pak. Kami dari Big Kreatif akan menaikkan harga setinggi-tingginya. Dan kami akan membuat presentasi yang sangat jelek sehingga kita tidak akan mendapatkan kontrak apapun. Begitu kan, Pak? Bagus sekali. Nah, ambil uang ini dan kalian boleh pergi. Pak, ini proposal untuk presentasi nanti sudah jadi. Masih fit? Saya sudah pernah bilang ke Frida, semua orang di dunia ini ada label harga. Semua orang bisa dibeli. Arogan banget sih ini orang. Hanya triknya harus dipikirin. Bagaimana cara membeli mereka? Termasuk orang yang tadi. Ya, mereka dari Big Creative Advertising. Jadi, Bapak membeli orang yang tadi dengan cara apa? Saat presentasi baru itu, mereka yang bikin presentasi jelek sekali. Dan saya bisa mencuri proyek itu.
ini adalah kekuatan uang. Kalau kamu memang punya hati bersih dan bermoral, coba saja hentikan mereka. Kenapa? Kemana idealisme dan moralmu? Atau semua itu cuman kalau kamu dengan Pak Farel dan Mbak Utama atau Retro? Ayo, hentikan mereka tadi kalau bisa. Berani nggak? Gila, Jud. Gak nyangka ya, hari gini kita dapat duit sebanyak ini. Gak ngapa-ngapain lagi. Bisa buat lebaran, Di. Permisi. Saya bangga sama kalian berdua. Saya salut sama karyawan seperti kalian yang mendapatkan 50 juta untuk menjatuhkan perusahaan kalian sendiri. Perusahaan yang memberikan kalian makanan, tempat tinggal dan pakaian. Perusahaan itu bisa dibilang seperti ibu kalian sendiri yang memberikan makanan kepada anak-anak kalian, kalian dan keluarga kalian. Tapi dengan kalian menjual rahasia dari perusahaan, sama aja, baru saja kalian menjual ibu kalian sendiri. Dengan uang haram itu, makanan dan pendidikan apa yang akan keluarga kalian dapat? Kalau memang kalian itu masih punya harga diri dan malu, hal yang paling bijak adalah kalian mengembalikan uang itu kepada seseorang yang akan membeli harga diri kalian. Iya, apa yang kamu bilang barusan itu benar sih. Makasih ya, udah diingetin. Iya, mungkin uang ini memang nggak pantas untuk kita. Jadi mereka berhasil Bapak sogok untuk menjalani trik ini? Ya, siapa sih nggak suka uang, Frida? Masuk. Ada apa? Jumlah itu masih kurang. Kenapa dikembalikan? Maaf, Pak. Saya nggak bisa terima uang ini, Pak. Terlebih, ini bulan puasa. Iya, Pak. Karena kami tidak bisa menipu diri kami sendiri. Terlebih di depan Allah, Pak. Tapi kenapa kalian berubah pikiran begitu cepat? Ya, karena karyawan Anda sendiri yang udah membuka mata hati kami, Pak. Saya nyaris nggak percaya. Karena masih ada aja di dunia ini, di zaman yang sulit ini, orang seperti dia, Pak. Permisi dulu, Pak. Jadi kamu yang negur mereka, Fit? Kamu tahu kan yang kamu baru saja lakukan? Iya, Pak, saya tahu. Saya baru saja menunjukkan jalan yang benar bagi orang sesama Indonesia. Pak, ini semua adalah kekuatan hati dan nurani dalam kehidupan. Bukannya tadi itu Bapak yang nyuruh saya. Mana mungkin saya menentang perintah Bapak. Permisi, Pak. Perempuan itu. Syukur ya, Mah. Sekarang Mas Norman udah nemuin calon istri yang baik. Vinza mana? Vinza lagi tidur. Tadi abis aku kasih susu, lagi ditemenin sama Nadine sama Yuga. Tante! Tante! Devinsa, Tante! Devinsa kenapa? Ini Tante, Devinsa muntah-muntah. Astagfirullahaladzim. Ya, Kay. Vinsa. Vinsa kenapa, Kay? Vinsa sakit.
Aduh, kamu jangan nangis dulu dong. Iya, aku buruan pulang ya. Tunggu ya. Mos, Tan, aku pulang dulu ya. Ada yang gawat nih. Hati-hati Al. Mudah-mudahan Vincent nggak kenapa-napa ya. Iya. Mos, aku tahu ini pasti udah sangat terlambat. Dan aku tahu banget kalau kamu pasti udah marah besar sama aku. Tapi aku akan tetap minta maaf sama kamu, Mos. Dimaafin atau enggak, aku tetap minta maaf sama kamu. Kesalahan aku emang terlalu fatal, Mos. Aku tahu itu. Anak ibu nggak apa-apa kok, Bu. Jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Aduh, tapi tadi kenapa muntah, Dok? Kalau habis minum susu, sebaiknya jangan dulu ditidurkan ya, Bu. Tapi diusahakan agar dia bersendawa dulu. Caranya, anak ibu digendong, menempel di dada. Dan posisinya seperti berdiri. Dan ditepuk punggungnya secara perlahan. Alhamdulillah. Saya udah deg-degan aja dari tadi, Dok. Biasa itu, Pak. Semua orang tua juga pasti khawatir akan kondisi anaknya. Masih takut, bingung dan panikan. Apalagi ini masih anak pertama kan? Biasa itu, Pak. Orang ini benar-benar gila dia. Orang bodoh saja tahu dengan membuat proposal seperti ini, dia nggak akan dapat apa-apa selain kerugian. Edo itu licik, Pi. Dia menurunkan harga untuk masuk ke target pasar lokal. Ini kan bisnis gaya barat, Pi. Ya, Papi paham itu, Rel. Terus menurut kamu, apa yang akan kita lakukan? Kita akan menurunkan harga, Pi. Rel, kita akan rugi besar kan, Rel? Kita akan rugi besar kalau kita melakukannya itu sendiri. Tapi kalau dua perusahaan gabung untuk satu proposal, kerugian itu nggak akan besar, Pi. Dan peluang Edo untuk mendapatkan kontrak itu akan sangat kecil, Pi. Lalu menurut kamu, siapa yang mau bergabung sama kita? Karena kita adalah Retro, Pi. Perusahaan yang gabung dengan perusahaan kita mungkin akan mendapatkan kerugian besar. Tapi di pasar, mereka akan mendapatkan kepercayaan yang besar karena gabung dengan perusahaan Retro. Dan aku yakin, Pi, mereka akan mendapatkan kredit poin yang besar untuk profil perusahaan mereka. Ya. Terus, siapa yang mau gabung? Be kreatif. Kenapa harus be kreatif? Karena waktu aku nggak dapat pekerjaan, mereka lah yang mempekerjakanku. Dan mereka punya kemampuan untuk berkembang, Bi. Nanti aku akan bicara sama Pak Titan, managing directornya Be Kreatif. Jadi Retro siap bekerja sama untuk proyek ini? Ya, saya rasa itu strategi yang bagus, Pak. Supaya kita bisa mendapatkan proyek itu. Sebentar ya, Pak. Halo? Hah? Gini aja. Fit, tolong ulang ceritanya ya. Pak, kalau Bapak kurang yakin gabung dengan Retro, saya punya alasan tepat, Pak. Kenapa Bapak harus gabung dengan kami? Tolong dengarkan info ini ya, Pak.
pagi ada 2 orang dari Bi Kreatif ke kantor Inferno. Dan Pak Edo telah menyuap mereka masing-masing dalam jumlah yang sangat besar agar Bi Kreatif mau membuat prestasi yang sangat buruk agar kalah dalam proyek. Sehingga dengan begitu, proyek baru dari klien PT Mandira akan jatuh ke kantor Inferno. Jadi gimana keputusannya, Pak? Oke, kalau begitu kenyataannya saya mantap bekerja sama dengan Retro untuk presentasi proyek ini. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi kita siap ke sana ya. Mari. Ini Pak, konsepnya sudah selesai. Bapak tahu masalah Bapak apa? Mungkin Bapak itu menganggap semua orang bisa dibeli dengan uang. Apa Bapak nggak tahu? Orang itu juga punya moral, nurani dan pikiran. Dan satu lagi yang mungkin Bapak lupa. Manusia itu punya cinta. Cinta? Hah, nggak ada cinta di dalam kamus saya. Maaf Pak, ya mungkin kalau Bapak itu tidak memiliki cinta, Bapak nggak pantas dibilang manusia. Permisi. Sebagai sekretaris Vero dulu, kamu pasti tahu siapa pacar dia. Maksudnya? Ya, orang kayak Vero nggak mungkin masih sendirian. Maksud saya buat apa Bapak masih tahu hal ini? Fitri, sekarang saya bos kamu. Tolong jawab pertanyaan saya aja. Kalau begitu saya jawab, saya sama sekali nggak tahu. Pak Edo, ini proposalnya, mohon dicek sebentar. Pak Edo mikirin apa sih? Oh, ada apa, Fit? Fitri. Oh, sorry. Maksud saya, Jadi dari tadi Bapak ngelamun memikirkan Fitri? enggak lah. Mana mungkin saya mikirin cewek seperti dia. Ya, siapa tahu aja Bapak terkesan dengan sikap dia. Udahlah, tinggal ini aja. Biar saya bisa belajar sendiri. Baik, Pak. Ada suatu saat dalam pernikahan bahwa mereka menjadi ilfil dengan pasangannya. Dan saat itu, sang istri atau sang suami tidak bisa mendapatkan perhatian, belayan, kasih sayang dari pasangannya. Maka dari itu, sang istri misalnya, dia mencari perhatian di luar rumah. Dan itu yang sedang dialami Nessa pada saat ini, Mas. Maksud kamu apa? Kalau sampai ada salah satu pasangan yang selingkuh, itu artinya ada masalah antara hubungan Mas dan Nessa. Nessa tidak mendapatkan perhatian di rumah. Otomatis, Nessa mencari perhatian di luar rumah. Kebetulan, di saat Nessa membutuhkan perhatian di luar rumah, Tristan datang. Dan Tristan bisa memberikan apa yang Nessa butuhkan. Kamu ini sebenarnya siapanya Nessa sih? Saya temennya Nessa, Mas. Saya nggak bisa nyalahin Nessa. Karena Mas salah. Tapi situasi ini harus ditangani dengan hati-hati. Saya mohon, Mas. Mas jangan cerita ya kalau kita pernah bertemu dan menceritakan ini.
Karena saya nggak mau masalahnya akan semakin rumit. Oke. Makasih ya, kamu udah perhatian banget sama Nesa. Dan makasih banget kamu udah ngebantu mecahin masalah kami. Silakan. Yang pertama dari Inferno Advertising. Kami akan memberikan kualitas terbaik untuk proyek ini. Tapi dengan budget sangat murah. Oke. Selanjutnya dari Retro Advertising. Ngapain, Vel? Bawa-bawa director Be Creative. Terima kasih. Budget yang kami tawarkan adalah budget yang terendah yang pernah Anda lihat. Kami akan menawarkan 1/4 harga dengan harga aslinya. Apa lagi ini? Ada yang lebih murah dari yang saya tawarkan. Sebentar ya. Mai. Angkat aja, Mas. Halo. Bisa bicara dengan Maya? Maya sedang mandi. Saya suaminya. Ada perlu apa ya? Wah, enggak. Saya tidak mau bicara dengan kamu. Tolong kasihkan saja teleponnya ke Maya. Saya mau bicara langsung dengan dia. Ngeselin banget sih ini orang. Siapa sih, Mas? Nggak tahu nih, ada yang mau ngomong sama kamu. Nih. Tolong loudspeaker-nya dong, tangan saya masih basah. Halo? Maya, ini dari Mannequin Agency. Oh, Mbak Ica. Iya, saya ada kontrak bagus banget untuk bulan Ramadan. Nanti saya akan kirim orang untuk antar kontraknya ke kamu. Dan kamu tanda tangan langsung ya. Nanti ceknya akan saya kirim sekalian. Oh iya Mbak. Makasih banyak ya. Mai, tadi itu suami kamu ya? Iya, kenapa? Kok bego banget sih dia? Saya itu mau bicara langsung dengan kamu. Tapi dia bilang suruh bicara aja dengan dia. Urusan saya itu kan dengan kamu, Mai. Bukan dengan suami kamu. Loh Mbak, kok ngomongnya kayak gitu ya? Itu kan suami saya, Mbak. Jangan seenaknya dong. Jangan mentang-mentang Mbak kasih saya pekerjaan terus Mbak bisa seenaknya menghina suami saya. Dengar ya Mbak ya, kalau Mbak nggak minta maaf sekarang juga, saya akan tolak tawaran itu. Tunggu Mai, tunggu. Asal Mbak tahu ya, suami saya itu segalanya buat saya. Dan mulai sekarang kalau Mbak ada perlu dengan saya, Mbak harus ngomong dulu sama dia. Oke Mai, oke. Maaf ya Mai, saya sungguh-sungguh minta maaf. Tapi kamu tetap mau kan dengan tawaran itu? Saya pikir-pikir dulu ya. Jangan begitu dong, Mai. Tadi kan saya sudah minta maaf. Oke deh. Lain kali, saya akan minta izin dulu ke suami kamu kalau ada kontrak lain buat kamu. Gimana? Dan sampaikan maaf saya untuk suami kamu ya. Oke. Kalau memang mau dikirim ke rumah, kontraknya sekarang aja. Mumpung saya lagi di rumah. Makasih ya, Mai. Saya akan kirim kontaknya segera. Oke? Bye. Maaf ya Mas ya. Kayaknya kamu sekarang makin banyak jobnya ya, Maya? Ini kan rezeki Mas. Bukannya harus kita syukuri. Iya sih. Aku juga senang kok. Makasih ya. Dulu kan kamu yang dorong saya untuk menekuni dunia ini. Iya juga sih. Aku nggak nyangka aja kalau kamu jadi sukses banget di bidang ini. Tapi aku bangga kok.
Terima kasih atas kehadiran Anda semua. Dan kontrak untuk PT Mandira kali ini jatuh ke pihak Retro dan Be Creative. Ini pasti permainan. Ini berarti ada seseorang yang memberikan informasi dari kantorku. Tapi, siapa ya? Hubungan lo sama Moza gimana sih?